Pertanyaannya. Sebelumnya mau nanya, Mas Zuma ini Muslim kah? Saya nggak tahu. Muslim, sama seperti Yesus juga Oh, Muslim. saya kira. Silakan. Udah, saya turun aja nggak apa-apa. Oke, oke, sip. Maaf ya, terima kasih. Iya, sama-sama Saudara His. Thank you. Silakan. Saudara yang tanda tanya namanya ini. Kok gimana ini? Nama aja kok tanda tanya. Susah kali cari nama. Halo, selamat malam. Pembahasan kita masih standar-standar aja. Kami ingin menggali kebenaran penebusan dosa. Apakah benar-benar Kristen ini adalah orang-orang yang diselamatkan dengan penyaliban itu, atau itu hanya hoax, jualan orang-orang Barat aja yang tidak berdasar justru terhadap Bible. Tak ada datanya, tak ada dalilnya, tapi hanya karangan dogma doktrin aja. Kami ingin tahu apakah begitu? Anda jelaskan kepada kami. Ingat teman-teman, ada beberapa yang sudah naik ke sini. 5 jawaban yang diberikan. 5 jawaban yang diberikan. Tidak ada satupun di antara 5 jawaban ini yang alasannya karena dosa waris. Itu nggak ada. Berarti 2000 tahun dong. Doktrin dogma ini tidak memiliki dasar pijakan yang kuat. Wow. Gila. 2000 tahun. Sampai mengakibatkan antar lini, antar sekte, antar pendebat internal Kristen saling caci maki, saling serang satu sama lain. Ternyata dasarnya memang lemah. Gak ada dasar pijakan yang kuat terkait penyaliban ini. Cuman mau jualan obat kuping aja gitu maksudnya. Nah, supaya itu tidak terjadi, harus ada dong latar belakangnya. Di situ kan ada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ya kan, ahli Taurat. 4 komponen yang memiliki kemudian kapasitas, legalitas, validasi yang kuat. Mereka yang punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan apakah betul apa yang mereka lakukan terhadap Yesus itu adalah untuk menggenapi ajaran nubuatan terkait dengan dosa waris. Ada enggak? Sudah berapa orang yang naik? 5 jawaban mereka tak ada pun yang tersentuh kepada doktrin gereja hari ini. Yuk, silakan. Yang paling hebat, yang paling menguasai Bible naik sini. Kita berdiskusi supaya anak bangsa itu bisa melihat dan menilai apakah selama ini mereka itu ditipu atau betul-betul mereka sudah pada jalan yang benar. Silakan. Jangan yang kayak ITG yang naik. Manusia separuh baya. Ini didongkotnya nih. Halo, Edis. Buka kameranya. Silakan, enggak usah basa-basi, enggak usah banyak cincong, langsung masuk ke tema. Silakan. Buka kamera. Silakan buka kameranya. Kita bahas ini, pertontonkan karena Anda katanya hebat, jagoan. Silakan. Buka kamera. Terima. Biar orang-orang menyaksikan kelas Anda itu di hadapan Bang Zuma itu seperti apa. Itu loh. Terakhir kita ketemu, kamu mencret membahas tentang kitab Lukas. Sekarang, ini lagi nih. Karena Islam juga membahas tentang penyaliban. Malas Bang. Hah? Gimana? Lagi bahas apa nih? Ini Edis kah? Kita pecinta Edis. Oh alah. Pecinta Edis. Om Reng ternyata sama. Sama memang. Edis juga begitu. Saya cuma menanya aja. Dari tadi saya simak. Bahasanya pada kasar semua ya. Nggak ada yang kasar. Tadi cuman saya tegas ngomong. Siapa yang binatang? Itu Anda. Mana? Ada rekamannya kok. Saya bilang apa?
bilang yang kayak setengah-setengah tadi itu yang naik. Itu tadi kau nggak lihat itu setengah bayang. Kau nggak lihat itu gaya Ya tapi bicaranya. bahasanya kan Anda mencerminkan Ya nggak ini apa-apa. ya, mencerminkan. Iya, mencerminkan saya sendiri, nggak apa-apa. Ngapain kau curhat di sini? Oh gitu. Iya, Tapi kan Anda bawa agama. nggak apa-apa. Sekarang permasalahannya di mana? Oh, jadi agamanya seperti itu. Sekarang begini, Boleh. orang-orang Kristen disebut oleh Yesus itu sebagai anjing. Kamu terima nggak itu? Siapa? Saya Orang enggak. Kristen, orang Kristen itu dianggap anjing, dianggap serigala. Bahkan kalau Anda membaca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21, kalian itu dianggap anjing dan babi oleh kitab Anda Masa? sendiri. Oh iya dong, makanya baca belajar dulu. Bible. Yesus Baca dulu. mengatakan di luar daripada golongannya itu disebut anjing. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Apa nggak sakit itu? Dan memang kalian disebut domba kan? Domba itu apa? Manusia atau binatang? Oke. Oke. kita Jadi nggak usah mulai. terlalu lebay. Ada kasar mulutmu. Yesus itu nggak Ini ada baik-baik. aja. Pernah nggak Yesus memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan ibu? Nggak pernah. Di mana? Ada. Tunjukkan. Silakan tunjukkan ke saya. Ada. Silakan. Iya, silakan tunjukkan. Di mana Yesus pernah memanggil ibu? Di sini sih saya hanya nggak mau banyak berdebat. Nggak ya. pernah. Yesus itu nggak pernah memanggil ibu ke Dengar, Maria, nggak pernah. dengar, Dia dengar. memanggilnya wanita Dengar atau dulu, perempuan. dengar dulu. Di sini saya sendiri nggak mau berdebat sebenarnya, hanya mau mengkonfirmasi bahasa-bahasa itu Hmm. karena mencerminkan Anda sebagai orang yang figur, Mm-mm. jadi tuntunan bagi orang lain, berbicara dengan baik, berbicara dengan enak didengar, Mm-mm. biar bisa masuk. Saya tuh bukan Kalau tipe Edis, orang kalau yang Edis, berdebat kalau tentang- Edis, nabimu itu bagus kalau dia bicara. itu bagian kalian ya, bagian kalian. Cuma kita yang di sini yang hanya bisa melihat. Karena Mau diskusi nggak nih? Dari tadi Mau gini, dari tadi mau gini. diskusi Dari nggak? tadi gini, Mau diskusi nggak? Bahasa-bahasa dari Anda itu terlalu banyak. Ada Mau diskusi penghinaan, nggak? ada bahasa binatang dan Mau lain sebagainya. diskusi Saya rasa- nggak? Mau saya rasa diskusi Islam nggak? itu adalah Mau kasih, diskusi ya, yang saya nggak? tahu. Mau diskusi nggak? Atau mau berkhotbah di sini? Enggak, bukan mau berkhotbah, hanya Lalu? mau mengingatkan karena kalau mau berdiskusi juga di luar latar belakang ini tadi kan bilang Oke, kita diskusi latar belakang dulu ya. Iya. Oke, lebih bagus. Latar belakang maksud Bang Suma itu kayak gimana? Latar belakang itu yang melatar belakangi orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Sampai segitunya kamu tanya. Latar belakangnya kan Sampai sebenarnya- segitunya juga perlu kau tanyakan. Apa itu latar belakang? Iya, tahu makanya. Sabar. Nah, udah sabar, makanya. Sabar. Jangan Jadi sopaten. gini. Nah, Kan kita sekarang bicara kau latar jelaskan. belakang nih. Sekarang saudara jelaskan kepada saya apa latar belakang orang-orang Yahudi, ahli Farisi, orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama ingin menyalib Yesus. Latar belakangnya karena di situ ada rencana besar yang akan terjadi sebenarnya. Latar belakangnya, latar belakang. Iya, latar belakangnya itu. Makanya ahli Taurat sama orang-orang Farisi itu tidak senang. Bahkan Yesus sendiri bilang, di tempat dia tidak diterima. Oh, Memang itu terjadi. berarti latar belakangnya karena nggak senang. Iya, karena ada di situ penebusan. Karena ada Di mana? penebusan di situ. Coba di mana orang Farisi menyalib Yesus karena adanya penebusan? Oke. Tunggu, bentar ya, bentar. Ya, silakan. Sini handphone sih. Kalau pembohong berbicara santai aja meskipun bohong. Coba Kenapa yang bohong? kamu tunjukkan di mana orang Farisi menyalib Yesus karena adanya penebusan. Oke, selesai ini saya boleh bertanya dong. Iya kan ini materinya jelas. Oke. Bentar ya. Jadi saya boleh bertanya, Anda bicara tentang Yesus Tuhanku, aku boleh bicara tentang Muhammad dong. Ini berbicara mengenai tema dong. Oh, selesai tema aku bisa bertanya dong, nggak bisa seperti itu, nggak Ya, bisa hanya satu emang lu pihak. siapa? Lu siapa? Kau buka Komal, kau bikin tema sendiri. Iya. Masa di sini kita Ini masuk di room berbicara Anda, tema. Anda Silakan banyak kau tanya Anda bisa agamaku bertanya, tentang tapi kita tema nggak ini. boleh.
Silakan nggak kamu fair kalau gitu, bertanya. nggak fair, nggak enak. Bertanya tema ini tentang agamaku, tuyul. Nah, itu bahasa aja, itu bahasa nggak enak banget loh. Tuyul itu tukang tahayul. Sakit. Ini bahasa nggak enak loh. Iya, derita lu, cuplis, tuyul. Nggak peduli saya, nggak peduli. Saya Muslim. Anda Muslim? Saya Muslim. Oh, tapi bahasanya kok nggak menyenangkan begitu ya? Iya, bagimu, tapi bagi teman-temanku menyenangkan. bilang saya Bagi tuyul. tukang Kamu bilang saya tuyul. tuyul. Tukang tahayul. Kamu bilang saya tuyul. Iya, tukang tahayul. Tukang tahayul gimana? Kamu mengatakan bahasa orang itu Farisi. nggak bagus, Dengar. Kamu Bang Sumo, mengatakan bahasa itu orang nggak bagus, Farisi. coba. Kamu mengatakan orang Farisi melatar belakangi penyalibannya itu karena penebusan dosa. Itu tahayul namanya. Jangan sok paten di sini. Bahasamu nggak bagus loh, sok paten kali kau. Macam kau itu bagus sekali bahasa kau. Kau sudah menyebut kami ini sebagai domba sesat, sudah binatang sesat lagi. Jual-jual muka manis, nenek mukiper. Jadi nggak ada ya teman-teman dari antara seluruh tukang tahayul yang naik ke sini, belum ada yang memberikan jawaban sesuai dengan doktrin dogma gereja bahwa dosa Yesus disalib karena dosa waris. Belum ada. Ya, mudah-mudahan ini. Halo, Ternak Edis, silakan buka kameranya. Saya bukan Edis. Iya, minimal Saya ternaknya, penggemar silakan. Edis. Iya, Penggemar silakan. Edis. Iya, buka kameranya. Edis itu muridku. Nah. Berarti kamu kalau mengaku sebagai penggemar Edis, berarti kamu sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Iya. Berarti iblis berhasil nggak atas rencana ini? Bang Juma ini bukan pintar. Berhasil nggak tapi iblis? kok pintar masalah Alkitab. Berhasil tidak iblis? Berhasil nggak iblis? Masalahnya Bang Juma ini membalikkan fakta Saya yang terjadi di bertanya, Alkitab. saya bertanya, jangan menangis. Anda Jangan mengatakan membalikkan. Anda penggemar penggemar Edis. Berarti Anda setuju pernyataan Edis yang mengatakan salib itu rencana iblis. Anda setuju? Kita bukan setuju dengan pertanyaan kita. Edis itu ngomong sesuai Alkitab. Nah, berarti Anda setuju kalau salib itu rencana iblis. Memang Berarti Rencana iblis berhasil nggak atas rencana tersebut? itulah Bang Juma ini sekolah agama, tapi Saya bertanya, otaknya kok rendah. berhasil nggak rencana iblis itu? Ya. Berhasil dia, Yesus mati. Berhasil. Yesus mati. Berarti latar belakang penyaliban itu bukan dosa, tetapi rencana iblis. Titik. Dah selesai. Jangan ambil Masih ada lagi? seperti itu tentang kemuliaan Tuhan. Jangan Loh, kok- menyesatkan banyak manusia, Bang Juma. Tadi rencana iblis. Ini Dan iblis penyesatan berhasil. namanya ini. Hati-hati. Setelah iblis berhasil, berarti dosa Anda ditebus. Bukan seperti itu. Kita melihat. Lalu seperti apa? Kita Lalu seperti manusia apa? punya otak. Ya, punya silakan Anda logika. terangkan. Silakan Anda terangkan. Iblis berencana menyalib Yesus dan rencana iblis berhasil. Apa yang Anda ingin jual dari keberhasilan iblis Sekarang tersebut? Silakan. begini. Sekarang begini. Saya diam. Apa yang Anda lihat dari perbuatan Yesus? Adakah Yesus melakukan dosa? Loh, kenapa jadi tanya saya? Kenapa Anda? Saya justru bertanya samamu. Kalau Yesus punya dosa, pantas dia disalib. Kalau Dari Yesus tidak ada dosa, pertanyaan tidak Bang pantas dia Juma disalib. ini, seolah-olah Bang Juma ini mengapakan Yesus. Loh, kok jadi saya? Ente yang berkongkol dengan iblis untuk menyalib Yesus, bukan saya. Jangan ambil seperti itu. Yang mengatakan bahwa salib itu rencana iblis kan Anda. Sekarang begini, Yesus Dan punya Anda dosa iyakan enggak? itu. Yesus punya dosa enggak? Yesus punya dosa enggak? Ada, Nggak tahu ada aku dosanya tuh. enggak? Nggak tahu kalau itu. Nggak ngerti saya. Jadi nggak usah ngomong, dibilang penyaliban itu dari iblis. Jangan menyesatkan orang. Loh, Anda Ajaran tadi Kristen mengiyakan, itu ajaran Anda kudus. tadi Anda mengiyakan mulia. tadi. Mulia di mana mulianya? Mana mulia ajaran Karena Kristen itu yang utusan, mana?
karena utusan Allah kami itu mulia, penuh kasih. Dia rela Terus kenapa dibunuh sama iblis kalau kawin begitu? banyak. Kenapa dibunuh iblis kalau begitu? Itu tidak perlu Anda bahas. Kok nggak perlu pula? Tapi kalau nyerang Kenapa agama Anda orang tidak boleh. membahas tentang Anda Muhammad, sudah mengakui, kawin Anda banyak? sudah mengakui bahwa rencana pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis. Apa yang Anda Baju dapatkan? Anda aja tidak masuk Apa akal yang logika. Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari rencana iblis itu? Apa? Keselamatan. Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Karena iblis yang punya Itu rencana. namanya orang bodoh. Sekarang penyaliban itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Sekarang penyaliban itu rencana iblis. Tapi Apa yang kami Anda sudah dapatkan? diselamatkan oleh Apa Yesus. yang Anda dapatkan dari rencana iblis itu? Keselamatan. Ya sudah. Kenapa Anda menjadikan iblis itu seolah-olah seolah-olah dia Tuhan, dia hebat? Lah, Anda diberi jangan keselamatan. ambil situnya. Anda selamat dari pekerjaan iblis. Kok Anda pura-pura gila? Gimana sih orang ini? Kenapa Anda membalikkan fakta? Anda Tidak yang menolak begitu yang fakta. terjadi Mulut di dalam Anda kita. sendiri yang mengatakan iblis itu merencanakan penyaliban. Berhasil nggak? Berhasil. Apa yang Anda dapatkan? Sekarang begini, Keselamatan. kalau Bang Berarti Juma- keselamatan Anda itu berasal dari iblis. Kalau Bang Juma mau mengapahkan Yesus, jangan ambil yang ini. Tengok perbuatan Yesus. Mana satu perbuatan Kok Yesus yang percuma, berdosa? nggak ada Jangan ambil hubungannya. latar belakang Tak ada penyakit. hubungannya Judul ente apa dengan itu? Yesus. Yesus Orang itu bodoh aja orang pun Yahudi. tidak masuk akal kayak gitu. Yesus itu orang Yahudi. Dia mengajar orang Yahudi. Umatnya orang Yahudi, bukan ente. Sekarang Ente begini hanya saja. mendapatkan hadiah dari pekerjaan iblis. Tidak usah Itu membahas hubungan Anda Alkitab. dengan iblis, bukan hubungan Anda dengan Yesus. Sekarang begini saja Bang Juma, kita tidak Kenapa? usah membahas Malu? penyaliban. Kita Malu? membahas perbuatan Ah. utusan Allah, perbuatannya. Tidak usah membahas Apa penyaliban pula? dari siapa, dari Apa setan, hubungannya? setan yang Kenapa? menyelamatkan. Percuma, Itu dengar. orang bodoh aja itu. Percuma Anda membahas. Percuma Anda membahas perbuatan Yesus kalau Anda tidak mengikuti Yesus dan Anda bukan umatnya. Tidak pula Anda Yesus itu diutus. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Adapun kalian menerima Yesus karena itu hadiah dari iblis. itulah Paham? yang iblis itu dari saran Bang Juma itulah iblis. Yang Saran menerima Bang Juma hadiah dari ini iblis siapa? Yang Saran Bang menerima Juma ini. hadiah dari iblis siapa? Yang menerima hadiah dari iblis siapa? Jangan kita pikir kenapa Jangan kita pola pikirkan. Bang Juma ini Jangan kita pikirkan. Menyesatkan Jadi apa yang mesesatkan? Anda sendiri Bang mengatakan Juma sudah tahu. bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Anda yang mengatakan itu. Berhasil Itu nggak? penyaliban Anda yang mengatakan mengatakan berhasil. iblis. Tapi Apa kita yang lihat- Apa yang Anda Nah. dapatkan dari pekerjaan iblis? Keselamatan. Kami dapatkan Berarti- dari Yesus, bukan dari iblis. Lah, yang Kenapa menyalibkan dari iblis Yesus, kami dapat? Bang Juma yang ini memiliki punya satu rencana orang lah. dan yang menerima rencana iblis kan kalian. Sekarang begini, Muhammad istrinya 4 itu banyak istrinya dia diasuh oleh siapa? Kenapa Iblis, kan? kenapa rumah tangganya orang yang kau sibuki? Sekarang Kenapa begitu rumah aja. tangganya? Kenapa rumah Itu tangga dari- orang kamu sibukin? itu dari- Kenapa? Itu dari ajaran Kenapa? siapa? Asutan siapa? Iblis kan? Kenapa kamu ribut tentang keluarga orang? Gak ada pekerjaan karena lain apa? Bang Kenapa? Juma ribut Ah. tentang Yesus. Lah, Tentang harusnya Tuhan kau saya. ribut tentang. Saya tidak ribut tentang Yesus, saya ribut Jangan tentang iblis. membina, jangan membalikkan. Bukan. Saya ribut tentang iblis. Anda menerima hadiah dari iblis, Anda tidak peduli, malah membahas Masalahnya, Nabi Muhammad, Bang Juma malah membahas itu istri ngomong, orang, pembohong. rumah tangga orang yang kau bahas, Tidak sementara kau benar. menerima hadiah dari iblis, kau nggak sadar. Kenapa pula kami orang Kristen dari iblis penyaliban? Justru Tadi kau itu mengakui adalah- penyaliban itu menyelamatkan kamu kan? Kenapa pula penyelapan dari iblis? Lah, Tuhan tadi- yang menyelamatkan kami. Tuhan Lah, kami sudah rela mati. Rencana penyaliban itu dari iblis kan? Bukan kayak utusan abang. Rencana Utusan penyaliban abang itu dari iblis kan?
Bukan seperti itu pola mulai pikir. ngaco. Saya Sok tidak sekolah paten, agama, sosok tapi dia ngajarin, mengerti. sosok ngajarin, tapi dia sendiri nggak paham. Masalahnya Bang Juma ini ngomong, saya orang tidak sekolah. Yang tidak Betul. sekolah itu yang menerima hadiah dari iblis. Masa penyaliban itu datang dari iblis, iblis menyelamatkan orang Kristen. Kan itu orang bodoh pun tidak memikir kayak gitu. Siapa yang merencanakan penyaliban? Merencanakan penyaliban iblis. Tapi kami diselamatkan oleh Yesus. Dengan Karena cara dia apa? telah mati. Nah, kalau iblis tidak membunuhnya, bisa nggak mati? Kenapa mau pikir iblis sampai sekarang pun membunuh manusia? Ya, kalau Yesus tidak dibunuh iblis, bisa nggak Yesus mati? Jadi kenapa abang membalikkan pantat ke depan? Kamu yang membalikkan pantatmu ke mukamu sendiri. Jangan membalikkan. Ditanya. Saya bertanya sama ibu ini. Jangan membalikkan. Saya bertanya, yang bisa benar. tidak Yesus mati tanpa dibunuh iblis? Bisa nggak? Itu bukan jawaban. Iman buta. Namanya orang gila. Anda mengatakan bahwasanya iblis punya rencana membunuh Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Apa hasil dari apa yang Anda dapatkan dari berhasilnya iblis? Keselamatan. Berarti iblis itu pahlawanmu. Kamu itu harus berterima kasih kepada iblis, karena iblis telah menyelamatkan kamu. Tanpa pekerjaan iblis kamu tidak selamat. Jadi sebenarnya juru selamatmu itu bukan Yesus. Juru selamatmu itu adalah iblis. Tanpa iblis kamu tidak selamat. Karena iblislah yang kemudian menyalibkan Yesus sampai kamu selamat. Jadi sebenarnya juru selamatmu itu bukan Yesus. Juru selamatmu itu iblis. Itulah yang betul. Makanya sekarang kamu itu memperjuangkan ajaran iblis, bukan ajaran Yesus yang kau perjuangkan. Yesus mengajarkan Taurat, kamu mengajarkan bukan Taurat. Iblis itu tidak suka kepada Taurat. Iblis anti terhadap ajaran Tuhan. Iblis itu anti terhadap perintah Tuhan. Agamamu itu tidak mau lagi diperintah Tuhan, makanya kau tidak mengaku lagi sebagai hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kenapa? Karena kamu itu adalah pengikut iblis. Perbaiki jendelanya dulu, Bu. Perbaiki jendelanya dulu kalau mau ngomong. Begitu, ya. Udah ya, Bu ya. Udah ya. Berterima kasihlah kepada iblis ya, Bu. Berterima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih. Berkat kamu menyalibkan anak Maria, aku diselamatkan iblis. Bicara gitu ya, Bu ya. Ya. Halo, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadikan iblis sebagai pahlawannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu sudah menjadikan iblis sebagai pahlawan. Gitu. Nggak ada teman-teman, belum bisa, belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Apa Mas. ya halo. Apa ya? Jujur tadi itu apa? Menurut saya Kristen yang bodoh tadi itu. Kenapa bodoh? Itu udah pintar itu. Udah benar itu, Bang. Masa penyalipan dari iblis, Mas? Lah memang Enggak dari dong. iblis. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus yang mengatakan penyaliban itu iblis, dari iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44 Anda baca. Itulah ajaran yang sebenarnya dari Kristen. Cuman ketika dia sudah Yohanes mengatakan berapa, Mas? bahwa Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Ketika mereka mengatakan bahwasanya iblis yang merencanakan penyaliban dan berhasil, dan mereka menerima upah hasil daripada penyaliban itu, disitulah keingkarannya, mereka ingkar lagi terhadap iblis. Jadi pengikut iblis yang durhaka kepada iblis. Itulah ibu yang tadi seperti Edis dan seterusnya, termasuk Anda mungkin durhaka kepada iblis. Itulah ibu yang tadi seperti Edis. Karena penyaliban itu bukan dari Tuhan, penyaliban itu dari iblis. Itulah ibu yang tadi. Jadi orang yang menerima penyaliban itu adalah orang-orang yang
termasuk dalam kategori angkatan jahat. Silakan Anda Enggak baca. dong, Mas. Loh, silakan Anda baca Yohanes 8 nomor 37 sampai Tapi nomor 44. aneh ya, mohon maaf ya. Saya yakin kalau masalah Alkitab saya pasti kalah. Saya nggak berdasar. Cuman maksudnya Nah, berarti kalau jangan Anda menjelaskan mengatakan, jangan saudara mengatakan enggak kalau Bible mengatakan iya. ini, duh, Jangan. bentar, sebentar Yesus- Mas, saya baca dulu ya. Iya, silakan Saya Anda baca baca. dulu ya. Silakan. Saudara yang satu, Maskur, bisa buka kamera Bang? Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Kecilin suara Kau musiknya. sudah tua tapi omong bodoh mati kau. Iya, buka kameranya, saudara. Jangan emosi Kau dulu. gigi sudah tekor baru. Oh, iya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Kau di Papua kau sudah. Nggak apa-apa. Jangan di mute, dia ngomong, biar dia ngomong. Kau di Papua mati, leher kau putus. Oh, kenapa bisa? Karena ajaran kasih. Jadi kau omong bodoh, Oh, mati-mati jadi kalau di orang. Kristen itu orang bodoh dibunuh. Kau itu bodoh juga, bodoh. Oh, jadi kalau di Urus orang Kristen lain kalau orang saja bodoh itu kau. dibunuh gitu. Baru tahu saya. Itu kau di Papua kau sudah mati. Oh, Ah, kejam kali tahu. Papua ini memang ya. Ternyata memang Papua ini orang kejam gitu ya Bang ya. Orang bodoh dibunuh di sana ya Bang. Oh, mama sadis lah, bahaya. Untung kalian tidak mayoritas ya. Untung. Kalau kalian mayoritas maka terjadi lagi penjajahan dunia ketiga barangkali. Oke, silakan. Apakah salah Ibu tadi yang mengatakan bahwa iblis yang berencana membunuh Yesus? Tidak salah. Kata siapa? Kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Berapa kali iblis ingin Mas. membunuh Yesus? Nah, Jadi silakan. Yohanes 8 ayat 37 ya. Ya, 37 sampai 44. Ini cuman aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kami berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Lalu Berarti lalu orang maksudnya- yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya, betul? betul. Iblis atau bukan? Apanya maksudnya iblis? Iblis nggak yang ingin membunuh Yesus di situ? Enggak dong. Loh, kok nggak Bukan- pula? bukan gitu. Yesus bukan mengatakan, gitu, makanya baca terus, baca sampai 44. Iblislah yang Ya. menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jelas kok di situ. Coba Mas yang mana Mas? Saya nggak nemu yang sampai maksudnya mana. Nomor 44. 44 yang mana? Yang aduh saya buka. Ini Google ini nggak bener. Bukan Google yang nggak benar, Bang. Enggak, maksudnya Alkitabnya Mas. Saya Yang Alkitab benar itu punya- Edis, yang benar itu Edis. Bahwa penyaliban itu rencana iblis. jelas-jelas bukan Mas. Loh, kok jelas-jelas bukan? Di mana Mas, Tuhan Mas. berencana membunuh Yesus? Buktinya gini. Hmm. Bukan Tuhan membunuh Yesus, itu salah, bukan gitu. Jadi gini, dari awal tuh kan gini. Hmm. Dulu pada sebelum perjanjian baru, Mm-mm. kan itu dulu untuk mengampuni dosa manusia itu adalah dengan darah domba. Setuju Mas ya? Mm. Ya. Nah di perjanjian baru Tuhan itu datang Hmm. dengan maksud untuk Ya menebus itu dosa kan dari manusia. itu Karena kan gini, Mas, ajaran penyesat. Itulah yang dikatakan Sebentar. oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan pembinasa keji itu, yaitu dia yang menghentikan korban binatang. Matius 7, Daniel 7 nomor 21. Matius berapa, 25. Mas? Aduh, soalnya gini loh. Sampai nih dari tadi saya mau ngomong dibantah terus. Ya karena kamu membantah Bibelmu sendiri. Doktrin agamamu itu membantah Bibelmu. Doktrinmu itu bertentangan dengan Bibelmu.
Emang Sekarang- saya ngomong doktrin apa Mas? Coba Mas. Sekarang Yohanes 8 itu jelas sekali Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Anda katakan bukan. Loh, mana ceritanya? Jelas-jelas mereka ingin membunuh Yesus karena tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Berarti mereka ini ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis terhadap Yesus? Dibunuh atau jangan dibunuh Yesus itu? Iblis mau Masalahnya Yesus gini, dibunuh. Buktinya. Kenapa buktinya Anda iblis melawan itu- Bible? Buktinya iblis itu ini ingin menggagalkan Yesus untuk disalib. Ada buktinya. Dari mana ilmunya? Matius 21 Bos, maksudmu? bos. Matius 21 Yang itu maksudmu? loh. Nomor yang 23. Apa namanya? Yang Petrus menarik dia ke Saya nggak samping. tahu ayat. Saya nggak tahu Lantas dia ayatnya, mengatakan, pokoknya yang ini. Engkau adalah Yang iblis ini. karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu maksudnya. Justru orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Orang yang sekedar berpikir Yesus akan disalib saja, kata Yesus, itu adalah orangnya iblis. Ya, terima kasih Mas. Itu kata Yesus loh. Sampai nggak mendengarkan Mas. Terima kasih Mas. Loh, saya membantah dalilmu, jangan nangis. Begitu aja kok nangis. Saya bantah dalilmu. Ayo, silakan. Masih belum? Biar naik cuma naik nangis. Latar belakang penyaliban menurut orang-orang yang menyalib Yesus itu apa? Naik lagi. Mudah-mudahan yang asli. Ayo, buka kamera. Mana nih? Yang Muslim tolong diurungkan permintaan naiknya bang. Terlalu banyak ini, berat lagi nanti, HP error lagi nanti. Boleh ya, teman-teman Muslim. Ini yang permintaan, ajukan permintaan ini banyak kali, berat. Ya Allah ya Karim. Wish, hang HP nih. Sampai kita nggak tahu nih yang mana yang Muslim. 118 permintaan, 119 permintaan naik. Wow. Halo, selamat malam. Malam bang. Oke, bisa buka kameranya bang. Buka kamera. Silakan. Kita cari yang mau buka kamera untuk berdiskusi santai. Silakan buka kamera. Ayo bang. Saudara Kenzo, buka kameranya. Kenzo, Bang Jamie, Ya. buka kamera. Halo, assalamualaikum Pak Juma, maaf tertekan tadi. Oke, thank you. Sip. Salam kenal saudara Jamie. Ya, salam benar bang Suma. Siap. Ini Protestan apa Katolik? Saya kalau KTP Kristen. Saya jarang beribadah. Protestan berarti ya. Tetap yang benar. Oke, oke. Sip, ini ada tema bang. Tema terkait dengan latar belakang penyaliban terjadi terhadap kalau di Islam Nabi Isa, kalau di Kristen Yesus. Kalau di Islam tadi saya sudah menjelaskan,
orang-orang Yahudi, dalam hal ini ahli kitab Bani Israel, itu membuat makar, tidak suka kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka berusaha untuk menyalib Nabi Isa. Tapi tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa waris. Nah, sedangkan di Kristen, Yesus itu datang mati disalib untuk dosa waris katanya. Untuk mengetahui itu tentu kita harus mengetahui latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama, dan orang Farisi. Kenapa? Apa alasan mereka untuk menyalib Yesus? Silakan Bang, mungkin Abang bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di bawah. Silakan. Saya mungkin masih belum terlalu mahir ya dalam memahami Alkitab ini. Iya. Betul ya. Namun yang saya tahu ya, dosa warisan itu, ini menurut saya ya, dosa warisan itu kan sejak Adam dan Hawa itu kan, itulah dosa warisan. Itu. Dan Hawa, manusia pertama kan jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Kalau itu Bang, iya saya dengar. Kalau itu sejauh saya belajar, itu adalah dusta yang diwariskan. Itu fitnah. Fitnah yang diwariskan gereja terhadap Nabi Adam. Karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu fitnah yang muncul. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya keturunan Adam dan keturunan iblis akan bermusuhan. Nah, kalau kita melihat nih, yang dilakukan oleh Kristen, kompak mereka menceritakan tentang dosa waris ini, memfitnah Adam. Berarti orang Kristen ini benci kepada Adam. Memfitnah Adam itu artinya benci. Nah, kalau benci kepada Adam itu hanya berlaku bagi keturunan iblis. Membenci iblis itu hanya ada di keturunan Adam. Karena bermusuhan. Kalau di Islam, iblis itu musuh. Itu di Islam Bang. Innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu musuh. Kenapa dia musuh? Karena gara-gara dia kemudian manusia itu bisa jadi celaka, manusia itu bisa menjadi kufur, kafir, dan seterusnya. Makanya iblis itu musuh bagi kami. Nah, ternyata di Kristen musuhnya itu Adam. Apa buktinya Kristen memusuhi Adam? Dengan mengada-adakan fitnah terhadap Adam, itu bukti bahwa Kristen memusuhi Adam. Mana dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa? Nggak ada kan? Terus kenapa difitnah kalau bukan karena benci? Orang yang membenci Adam berarti bukan keturunan Adam, tapi keturunan iblis. Berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Nah, sekarang ini Kristen kok memusuhi Adam gitu loh. Sampai harus ada yang turun untuk nebus dosa Adam. Padahal dalilnya nggak ada. Gitu Bang, silakan. Itu. Jadi artinya berarti manusia pertama itu tak berdosa. Dan berarti tidak berarti iblis tidak bisa menjatuhkan manusia pertama ke dalam dosa. Itu maksudnya Bang Suma maksudnya. Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, Adam itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Nah, Kristen mencoba untuk memfitnah dengan mengatakan Adam dan keturunan itu dikutuk. Mana dalilnya? Memang Adam itu pernah melakukan kehilafan, tapi tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu iblis. Jadi kalau dikatakan di ajaran Kristen penyaliban itu untuk melepaskan kutu Adam, sebenarnya bukan kutu Adam, karena Adam tidak pernah dikutuk. Iblis yang dilepaskan. Karena yang dikutuk itu iblis. Berarti dengan kata lain Kristen ini adalah iblis yang dikutuk. Nah, iblis yang dikutuk. Terus kenapa Adam yang difitnah?
Maksudnya Adam difitnah mewariskan dosa, oleh dikutuk oleh Tuhan. Itu kan fitnah itu, Bang. berarti sampai dari manusia pertama sampai sekarang manusia ini hidup tanpa dosa atau gimana? Manusia bukan hidup tanpa dosa. Manusia punya potensi berdosa. Dan kalau manusia itu berdosa, solusinya bertaubat. Bukan membunuh Tuhannya sebagai tumbal dosa-dosa. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa. Tidak pernah. Nggak ada dalilnya kecuali fitnah yang dilakukan oleh Yesus sendiri di dalam Roma 5 nomor 12. Karena Adam, maka dosa menjalar ke bumi, ke seluruh keturunannya. Itu kan fitnah. Gak ada Tuhan itu mewariskan dosa kepada keturunan Adam, gak ada. Malah diberkati. Dalilnya Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya laki perempuanku berkati, kata Tuhan. Makanya tadi tema ini muncul. Apa sih latar belakangnya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalibkan Yesus? Benarkah karena dosa waris? Ternyata nggak ada. Mereka menyalibkan Yesus itu bukan karena dosa waris. Mereka murni menyalibkan Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karena faktor ekonomi politik. Sampai mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena dosa waris. Adanya dosa waris itu muncul nanti dari gereja Kristen mula-mula, sampai hari ini diwariskan kebohongan itu. Silakan. Ya kan para ahli Taurat itu kan memang mereka tersaingi oleh Yesus kan gitu. Iya, bukan karena dosa kan? Kan? Iya. Iya, tersaingi karena Yesus mengerti sekali tentang kebenaran. Iya. Ya. Oleh sebab itu, ini menurut saya bukan karena firman apakah salah mau dikoreksi bagi orang Kristen ya. Sehingga mereka membunuh Yesus ya dengan cara kejam, yaitu disiksa dan disalib. Kan gitu. Mereka membunuhnya karena tidak mau tersaingi. Iya. Bukan karena dosa kan? Kan bisa aja Yesus mungkin dihukum secara lain atau dibunuh secara lain oleh mereka. Tapi kan hukum waktu itu bagi penjahat itu kan salib. Disalib. Iya. Nah, penjahat yang sangat istilahnya dianggap sangat berdosa itu disalib. Disalib. Seperti dua orang yang disalib juga kan. Nah, latar belakangnya Yesus disalib bukan karena dosa waris. Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus. Itu faktornya. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu penyaliban itu? Latar belakangnya adalah dosa waris. Sedangkan yang punya kitab, jadi ini Bang, jadi saya minta naik bukan mau melawan aja, ya pingin tahu bagaimana kan biasa saya sampaikan juga seperti apa ya itu Yesus itu mati ya disalibkan seperti ini kan, bukan berarti Yesus datang bukan untuk disalibkan kan gitu hukum penebusannya ya, tidak ada macam tadi siapa bilang tadi tidak ada dalam konsep pengajaran Yesus, pengajaran Nabi pengajaran Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, Salomo, Yesus nebus dosa dengan membunuh orang benar. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Itu kan pernah saya pelajari dulu masih kecil dulu. Itu pada Yohanes 3 ayat 16 itu kan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal
Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Nah, berarti cukup percaya Yesus kan? Memang percaya, tapi bukan sekedar hanya percaya, tapi harus menjalankan segala teladannya. Ah, betul. Nah, itu baru benar. Memang banyak Itu betul. Teladan Yesus yang harus diikuti, bukan doktrin dogma gereja. Kan begitu. Ya. Sekarang permasalahannya, Memang banyak yang berpendapat begitu, asal percaya akan selamat. Enggak. kan itu dalilnya tadi Anda yang baca. Artinya percaya, artinya gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati. Betul, Jadi kalau kita hanya iman percaya tanpa ada perbuatan kan juga kan mati, tidak ada gunanya. begitu juga iman Sama tanpa dengan di Islam kan gitu, di Muslim sama semua. Saya begitu merasa juga semua agama itu begitu pasti juga iman mengajarkan tanpa yang terbaik. akal, kan begitu. Ya. Nah, sekarang dalil yang Bukan Anda hanya bawa, sekedar saya percaya Yesus lalu selamat, enggak. lah di situ dalilnya begitu. Masa istilahnya artinya gini Bang ya, mungkin agak keluar dari konsep ya. Artinya gini Bang. Oke, kita percaya Yesus, tapi setiap hari membunuh, berzina dan lain sebagainya yang berdosa, masa diselamatkan? Oh, itu tidak percaya Yesus namanya. Itu tidak percaya Yesus itu. Yang disebut percaya Yesus, perintah Yesusnya di dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak membunuh dong. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak berzina. Kalau percaya kepada Yesus, berarti tidak menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus. Ya. Itu intinya, karena Tadi Yesus bilang ini kan Yesus datang ke dunia ini bukan meniadakan kitab hukum Taurat ya. iya betul, Bukan meniadakan. benar sekali. Tetapi menjelaskan Taurat itu untuk disempurnakan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, orang-orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Ya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, nomor 22, siapapun yang mengharapkan di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti Paulus mendoktrin pengikutnya, mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulusnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah sampah. Galatia 5 nomor 4 demikian juga adanya. Paulus juga mengecam bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Roma 5 nomor 20 juga demikian adanya. Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya begitu juga adanya. Kolose 2 nomor 15 begitu juga, nomor 12 begitu juga adanya. Paulus mendoktrin pengikutnya untuk tidak lagi mengharapkan keselamatan dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus tidak ada keselamatan bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dari sini aja sudah bertentangan. Makanya saya mencoba untuk menggali sejauh mana saudara Kristen saya ini memahami tentang penyaliban tersebut. Latar belakangnya tahu nggak orang-orang Kristen ini? Tidak ada latar belakang penyaliban itu karena dosa dosa Adam. Tidak ada. Latar belakang penyaliban terhadap Yesus oleh ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, semata-mata karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu aja. Gak ada embel-embel dosa waris, penyelamatan dengan darahnya, dengan ini gak ada, itu gak ada. Latar belakang itu gak ada. Itu muncul belakangan dari meja Kristen, dari mimbar Kristen. Oke, berarti Bang semua percaya pada mengakui teladan Yesus berdasarkan Al-Quran. Fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan jalan lurus kepada Bani Israel. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Nabi Isa itu adalah Rasul Allah untuk Bani Israel, untuk mereka. Itu iman saya, Bang. Ketika dia datang mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah
dengan diiringi mujizat-mujizatnya, orang-orang Yahudi cemburu. Berarti menurut Bang Edis ya, menurut Bang Cuma, Allah lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Benar kan? Semua saya juga pasti berarti Allah yang disembah oleh Bang Cuma lebih hebat, lebih teladannya lebih bagus daripada Yesus. Ya, kan? Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi, Yesus hanya makhluk. Ya, benar. Ya. Ya, benar. Artinya gitu. Berarti semua yang diadakan oleh Allah adalah baik aja kan, baik semua baik, tidak boleh ada cemburu, tidak boleh rasa dengki, tidak boleh rasa iri, tidak boleh membunuh. Yang penting yang baik-baik. Namun pada kenyataan selama ini kita lihat ya, sering-sering terjadi pembakaran ke gereja itu, pengusiran orang baik itu perbuatan siapa sebenarnya itu? Itu oknum itu Bang. Sama ajaran ayah. Itu oknum Bang. Itu. Berarti kalau kita berbicara mengenai Bang Suma, berarti Bang Suma tidak setuju dengan seperti itu kan? Oh, nggak setuju karena dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Berbeda dengan di Bible, perintah untuk menjajah, memperbudak, merampas, memperkaos dan seterusnya itu lengkap di Bible. Kalau di Al-Quran itu nggak ada itu. Saya belum pernah baca sih itu. Kalau ini contoh ya, contoh. Saya enggak banyak baca ya. Contoh, ulangan 20 nomor 10 nomor 11 Anda baca itu mengerikan sekali. Itulah yang dipraktekkan oleh Belanda di Nusantara ini. Itu yang dipraktekkan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Kalau di Islam enggak ada itu, Bang. Kalau Anda pun yang melakukan hal seperti itu oknum, tapi kalau di agama Anda memang Bible-nya sendiri yang mengajarkan itu. Ini mungkin nggak sepenuhnya dibaca dari atas, Bang. Setahu saya, kita tidak ajarkan untuk orang Kristen, tidak ajarkan untuk membuat hasil seperti itu. Malah itu siapa bilang? Kata siapa, Bangku? Kata siapa, Bang? Bahkan Kristen ini diajarkan, ditanamkan keselamatan itu hasil dari membunuh Tuhan. Itu di Kristen, satu-satunya agama yang paling sadis di muka bumi ini itu Kristen. Agama yang haus darah. Karena darah Tuhannya aja harus diminum, daging Tuhannya harus dimakan untuk selamat. Loh, itu fakta, itu real saudaraku, itu real. Artinya gini, Bang. Itu real. Kami tetap mengikuti teladan Yesus. Ya. Kalau teladan Yesus ya Anda jadi Yahudi dong. Karena Yesus itu bukan Kristen. Tidak boleh ya yang berbuat jahatlah sesama. Ya, itu teori, itu teori. Tapi pada prakteknya Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan cara penjajahan, pembunuhan, perampasan. Itu yang terjadi. Kristen masuk ke Nusantara juga, Anda tahu sejarahnya? Mungkin Kristen lain kali ya. Kalau nggak ada dong. Kristen dari mana? Kristen itu sumbernya cuma satu. Dari Roma, Kristen itu, Bang. Dari Romawi, kekaisaran Romawi yang mengajarkan agama Kristen itu, bukan orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi masuk ke Nusantara ini mengajarkan kekristenan. Penjajah yang masuk di Indonesia ini yang bawa agama Kristen itu. Setelah Indonesia merdeka baru Anda sok cantik, sok paten, kami ajaran kasih. No. Jutaan wanita menjadi janda karena ulah-ulah orang-orang yang beragama Kristen. Jutaan manusia menjadi yatim piatu karena ulah oleh orang-orang Kristen. Penjajah. Kali ini saya dengar. Penjajah 350 tahun lamanya. Agamanya Kristen, nama rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible, nama Tuhannya Yesus. Masa Anda baru tahu? Indonesia merdeka baru 80 tahun. Itu pun dimerdekakan oleh para pejuang yang mayoritas Islam. Agama Kristen itu agama penjajah, Bang. Agama Kristen itu agama penjajah. Indonesia merdeka baru mereka berhenti menjajah di Nusantara ini. Sekarang aja Kristen masih menjajah halus. Nama kitabnya disebut Alkitab. Itu nama kitabnya umat Islam diambil. Nama Tuhannya Allah. Itu nama Tuhannya umat Islam diambil. Paulus digelari Rasul. Itu gelarnya Nabi Muhammad diambil. Semua istilah-istilah Al-Quran itu diambil masuk ke dalam Bible. Itu mental penjajah, perampas. Jadi maksudnya
Al-Quran duluan baru Alkitab atau gimana menurut Bang Sumat? Bible duluan, bahasa Yunani. Al-Quran masuk di abad ke-8 di Nusantara ini. Kristen masuk lewat Belanda, masuk ke Nusantara ini abad ke-16. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen duluan mana dengan Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih duluan daripada yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya, berarti Belanda ketika datang membawa kitabnya bahasa Inggris. Kalaupun berbahasa Belanda, tidak ada istilah-istilah Islam di situ. Ya berarti Nabi Muhammad duluan lahir daripada Yesus ya. Oh, itu berarti Anda sudah mulai gila. Saya kan mengatakan enggak kan gini kan itu enggak usah silat lidah. Nabi Muhammad abad ke-7. Belanda masuk di Indonesia. Kok Yesus bahasa Indonesia, Bang? Yesus bahasa apa? Bahasa Aram. Oh, Aram ya. Iya, yang saya bahas ini penjajah. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Apakah Anda merasa bahwa Kristen itu diajarkan Yesus? No, kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda mengikuti teladan Yesus, Anda menjadi Yahudi. Karena Yesus Yahudi, bukan Kristen. Kalau Anda mengikuti teladan Paulus, baru menjadi Kristen. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda makan babi? Yesus bukan. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian ibadah minggu? Yesus bukan. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang Kristen bukan ajaran Yesus. Itu semua ajaran dari Barat. Saya menghargai Bang Sumasan. Kalau Bang Suma mengikuti teladan Yesus, mudah-mudahan yang saya dengar itu di TikTok ya, di berita itu, yang di Solo sana, mudah-mudahan orang Kristen bisa aman ya. Iya, membuat sebuah Yerusalem mini di tengah-tengah mayoritas Islam itu tidak benar itu, Bang. Itu tidak benar. Gitu. Iya. Kalau Anda membuatnya di tengah-tengah atau gimana itu? Ya? Bukan membenci, tapi agama Kristen itu adalah agama syiar yang selalu menyerang agama Islam supaya Islam ini hilang di muka bumi, menjadi Kristen. Itu misi Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu misi Kristen, untuk mengkristenkan seluruh dunia. Itu misi Anda. Dengan cara-cara halus, membuat lagi karikatur Yerusalem kecil di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Itu siasat. Karena Belanda secara kasar tidak bisa menguasai Nusantara. Maka sekarang ini kemudian mereka melakukan penjajahan secara halus. Gitu, artinya begini, Bang, sekalipun memang penolakan itu, saya berharap ya jelas kami menolak dong. Dan dingin. Kami menolak, pasti kami menolak. Artinya kan tidak ada kekerasan, ya kan? Iya, kan hanya agama Anda yang datang ke Nusantara ini dengan kekerasan. Kami enggak. Gitu. 350 tahun. Mas jangan pura-pura. Agama Anda itu agama beringas. 350 tahun itu kan yang menjajah, yang mengusir penjajah kan bukan cuma Muslim. Betul. Tetapi gitu. Bukan orang-orang yang ikut berjuang bersama dengan Muslim bukan sedang menjalankan amanat Bible. Karena Bible itu memerintahkan mengasihi musuh. Kalau Belanda datang kan musuh, dikasihi sama Belanda. Makanya kalian ada keturunannya Belanda, keturunan dari orang-orang yang mengasihi penjajah. Saya kira kemarin kan gitu. Saya kira kemarin yang menjadi jongosnya orang Belanda ya itu yang mana? Orang imigran ya, saya bukan ya. Oh enggak dong. Yang menjadi jongos Belanda itu kalian. Bagaimana mungkin kalian bisa beragama dengan penjajah? Coba kutanya dulu. Kenapa kalian bisa beragama sama seperti agama penjajah? Saya cuma lihat sejarahnya. Oh, Anda cuma menghindari. Anda menghindari fakta sejarah berarti. Nah, iya, bagaimana? Kalau Anda keturunan, dengar dulu. Kalau Anda keturunan pahlawan, kenapa Anda bisa beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu. Apa jawaban Anda? Ayo. Kalau saya lahir penjajah sudah nggak ada, makanya saya nggak tahu. Itu makanya kutanya. Kalau Anda ini bukan berasal dari keturunan jongos penjajah, bagaimana mungkin Anda bisa beragama dengan penjajah sama agamanya?
kakek Anda pahlawan, melawan penjajah. Begitu cucunya lahir dikasih agama penjajah gitu? Enggak dong, enggak dong. Periksa dulu silsilah keturunan Anda itu dari mana. Oke Bang? Periksa Bang ya. Anda ini berasal dari keluarga yang apanya Belanda, jongosnya kah, pemuas nafsu seksnya kah, atau jangan sampai babunya Belanda, gitu Bang ya? Kalau kami campur Bang, keluarga kami campur, ada Muslim dan Kristen. Boleh lihat, iya, artinya berarti agama keturunan Anda itu sudah terkontaminasi dengan jongosnya penjajah berarti. Oke Bang, ada lagi? Kalau kami campur Bang. Iya, campur dengan jongosnya. Intinya campur dengan jongosnya penjajah berarti Bang ya. Kristen ini artinya tidak mudah-mudahan tidak saling menyakiti sesama umat beragama ya kan. Anda sudah menyakiti kami Bang. Cuman kami ini ajaran kasih sayang. Gitu. Iya dong. Gitu. Sekarang kalau saya mengatakan di dalam kitab kami Yesus itu sebagai setan iblis, Anda terima? Anda terima? Oh itu kasih sayang ya. Oh iya dong. Kalau bukan karena kasih sayang, kalau bukan karena kasih sayang, pasti kami akan memberontak. Berarti itu bukan ajaran orang Kristen, Bang. Kalau orang Kristen diajarkan, jangankan saudara, musuhmu pun harus dikasih. Itu teori. Itu teori. Saya pastikan itu teori. Tapi kan di Alkitab ada itu, Bang, cuma ada. Iya, kan aku udah bilang tadi teori. Prakteknya enggak. Coba Anda lihat, jangan tutup mata deh. Edis ribut kan antar gereja ribut. Tadi bilang kan. Itu semua terjadi. Itu terjadi fakta real. Jadi kalau dikatakan kasihi itu teori, Itu karena kalian minoritas kan sama di Nusantara ini. Tadi bilang Bang, ajaran Muslim yang gimana? Oh, Abang bilang itu oknum. Oh, sama dengan berarti kami. Oh, itu oknum. Dengarkan saya. Ajarannya. Dengarkan saya Bang. Gitu. Dengarkan saya Bang. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mengasihi sama manusia, itu kami praktekkan. Kalian mengatakan mengasihi manusia itu teori. Itu teori Bang. Tapi di Alkitab dikatakan itu Bang. Ya itulah makanya aku katakan teori. Tertulis doang tapi teori. Tidak ada praktek. Berarti oknum yang salah. Sama dengan Abang tadi bilang. Bukan. Ya, Abang tidak setuju dengan orang saudara. Kenapa saya katakan itu teori? Karena dalam kitab saudara sendiri tertuliskan perintah-perintah untuk memurtadkan orang lain, itu tertulis perintahnya. Iya dong. Dengan cara tipu daya pun caranya, ajarkanlah kekristenan tentang Yesus meskipun dengan cara menipu. Filipi 1 nomor 18. Dalil. Geleng-geleng kepala karena nggak paham Bible. Cuman doktrin. Di dalam Bible tertulis tentang Yesus, kau beritakan dengan maksud mengelabui atau menipu atau maksud benar palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Dalil. Makanya jangan cuma Kristen doang, baca Bible supaya paham. Begitu saudaraku ya. Yang jelas ya? Tidak ada prinsip hidup untuk menyakiti orang lain Bang. Semuanya begitu saudaraku. Ya. Semuanya orang berpikir begitu saudara. Semuanya orang berpikir selama ini kan yang bertikai ini kan cuma Kristen dengan Muslim. Tapi faktanya di dalam kitab saudara itu menyakiti kami gitu loh. Kitab saudara itu menyakiti kami. Oke? Coba Anda baca Yohanes 4. Yohanes 4 nomor 24 Anda baca. Dan Allah itu adalah roh. Padahal di situ bukan Allah. Di situ dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa-bawa? Coba. Kalian tidak sadar Tuhan menyakiti kami kan? Tidak dong. Paling kalian mengatakan Allah itu kan bukan punyanya umat Islam doang. Kalian tidak mau borok-borok mau sadar menyakiti umat Islam. Untuk jujur saja Kristen itu berat. Yohanes 4:24. Allah itu adalah roh, maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa enggak menggunakan Tuhan kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan Tuhan umat Islam? Dalam bahasa asli kitab Anda itu tidak ada kata Allah, yang ada kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya dewa itu adalah roh, maka sembahlah dewa dalam roh dan kebenaran. Itu yang betul.
Tapi kalian mengambil mungkin nama begitu aja, Tuhan. Bang, ya. Mungkin Ya, oke, kalau kita silakan. pada berprinsip seperti itu artinya gini. Jadi yakinlah, jalani apa yang Bang Suma yakini. Oh, saya pasti. gitu. Pasti Asal saya tidak jalankan. saling menyakiti satu dan Saya lain-lain, pasti aman di menjalankan. Indonesia ini, kan Pasti gitu. pasti saya menjalankan apa yang saya Sama. yakini. Kalau saya menjalankan ajaran Yesus pasti damai dunia ini. Dan juga kalau Bang Suma menjalankan Alkitab yang Tapi Al-Quran sayangnya yang bukan ajaran Yesus yang Anda amalkan. Itulah hebatnya kalian. Kalian itu hebat, paling pas, Itu kan- paling itu kan paling berarti paling bisa menyesatkan, oknum paling itu, bisa bertopeng ria, itulah kalian. Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran Yesus yang Anda praktekkan, sekarang saya tanya sama saudara. Yesus itu masuk ke gereja atau masuk ke sinagoge? Tanya dulu. Ke sinagoge, Kalian masuk ke mana? gereja. Tadi katanya mengikuti Yesus. Bukan berarti mengikuti. Itulah yang kubilang. Itulah yang kubilang. Kristen Bang, itu ini paling Bang, ya. bisa Bang. menipu, paling ahli dalam Bang, hal ini, Bang. menyesatkan. Itulah kalian. Oke, siap. Mulut Anda mengatakan, kalau kami sudah melakukan ajaran Yesus, pasti kami. Yesus mengajarkan ke sinagoge, kalian pergi ke gereja. Yesus mengajarkan tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus mengajarkan kemudian bersunat, kalian tidak sunat. Yesus mengajarkan hari Sabtu, kalian hari Minggu. Mana yang Yesus lakukan, kalian lakukan itu apa? Coba satu aja. Yang Yesus lakukan, yang Anda lakukan itu apa? Satu aja. Yang tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh Kasihilah menyakiti sesama orang manusia. lain. Apakah Anda sadar dengan mengatakan Tuhan itu adalah Allah dan Allah itu adalah Roh itu tidak menyakiti kami? Apakah dengan Anda menyebut nama kitab saudara dengan sebutan Alkitab tidak menyakiti kami? Anda sadar nggak itu? Buku yang kalian bawa tidak tahu, goblok itu. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Wah parah. Brutal anjir. Persahabatan bagai kedong-dong, Anjir. merubah ulat menjadi kungfu panda. Penontonnya tiba-tiba hampir 4K, ini dari mana? Gurunda rungkat berarti. Oh, Gurunda rungkat. Tiba-tiba yang nonton 4.000, saya kaget. Tadi 2.000. Ayo Gurunda, kemari Gurunda. Kemari Gurunda. Gurunda naik. Naik Gurunda ya, share lu. Jangan cuma 4.000 dong. Itu tadi kan Alhamdulillah. Bang Zuma tuh 11.000 lah tadi Gurunda. Ayo biar bisa tambah follow saya lagi. Saya mah urusannya follow. Mau naik nggak Gurunda? Ikhwan, jangan lupa di follow akun para pologet yang ada di atas. Di atas ada akun Kakanda Kores, Kakanda Ardiansah, Ustadz Miftah, kawan kata Bebel, dan Bunda Mila Amerika. Ada akun Indri inilah Raja Yahudi katanya. Akun Kores itu jangan di follow ya. Akun Kores itu di give. Ya, itu. Lu nggak perlu follow gua, gua di rumah aja ketemu kok. Ayo cepetan. Tambahin lagi yang belum follow yang dari Thank you, Ikhwan. Bunda. Tadi Gurunda dialog sama siapa? Ini jelas nih. Gurunda dialog sama siapa tadi terakhir? Oh, tuh Gurunda 12K kena tombak katanya. Parah juga ya. Tembus ya. Tapi Bang Zuma. Oke, udah. Bentar lu. Bang Zuma kan pakai apa yang aku pakai nggak sih? Enggak, Gurunda sama kayak gua, kakaknya HP gua. Agak, maksud gua aplikasinya. Kalau HP kita kan sama, anjir. Kores pakai Samsung Udah ya? ya Kores? Enggak. Iya, Mito. bohong dia pakai Samsung. Mana? Pakai Mito gua. Gue ingat Bun, HP-nya itu Samsung A56. Ini dong. Yang Iya saya kan? beli Malah. Ultra, yang saya beli Ultra nih bakal datang. Wah, keren ya. Enggak, yang waktu itu HP lu Samsung A56 kan? Gue nggak ingat. Ini A56. Iya, A56 tuh bener kan gue kan? Tahun Iya. berapa? Terus gua ini live pakai apa? Pakai cermin gua. Iya juga ya. Tombak sama Paulus, iya benar.
Ayo Iwan Villa yang mau ikutan kuis minggu depan, bukan following. Bunda tuh gimana sih kok beli HP nunggu? Gimana konsepnya itu? Jadi kita beli, umpamanya kita ke toko nih beli. Itu kan setiap tahun 2 kali apa 3 kali ada promosi. Kalau nggak promosi itu harganya sekitar 1,4 1.400. Dengan promosi, telepon yang saya punya sekarang ini kan iPhone 14 itu di return, ditukar tambah gitu loh. Jadi saya bayar sisa. Kalau nggak ada promosi saya harus keluarin duit 1.400 kali 2, wah repot itu 3 ribuan. Izin saya balas typing dulu Bun. Afwan. Bang Iqbal naikin Bang Zuma telepon Gurunda, nggak bisa Ikhwan, teman-teman. Gurunda itu istirahat jam segini paling. Siapa Ya, tahu paling belum sampai jam 3, jam 4 gitu. Coba telepon. Kalau Bunda Mila mau telepon boleh lah. Bunda Mila Boleh lah. Boleh lah. Kalau saya nggak berani. Boleh lah. Anak yang baik. Coli Kores bisa nelpon. Bisa gua telepon nih. Itu Bunda Mila nelpon. Oh ya udah sok. Jangan Gurunda, ini istirahat aja. Iya. Dibawakan. Masya Allah ada Gurunda nih. Alhamdulillah ya Allah. Bang Lima, Assalamualaikum warahmatullahi. Kok nggak istirahat? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru dijawab. 13 mantap. Akun saya udah ketelan lagi, Masya Allah. Ini akun baru nih Gurunda. Saya belum berteman. Gurunda lah biasa tadi. Ini biasa ya? Iya. Udah berteman gitu. Saya mencoba masih membenci ke mereka terhadap akun, ternyata betul mereka masih benci sama Bang Zuma. Kita udah berteman Bunda, udah berteman Ya, dengan kita udah berteman bener. Iya. Tadi terakhir dialog sama siapa? Tapi Gurunda pakai aplikasi apa? Aplikasi yang sama nggak sih sama kita? Kayaknya beda deh. Iya, nanti kasih tahu Bang Kores, nanti kirim ke Gurunda. Bang Kores apa yang semangat begitu? Mau minta naga lagi. Oh iya, naga. Tapi naganya jangan yang di muka gua, Bun. Naganya yang keluar dari bawah itu loh. Naganya naga bonar. Tadi aku dikasih naga Gurunda, ternyata ada gift baru, dia naganya tuh di muka aja, jadi gini, jadi naga oek gitu. Itu dia. Itu sudah naganya itu baru diomongin. Thank you Bun. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tema tadi itu yang saya angkat ini yang apa ya? Sederhana Bang Lima? sekali. Apa temanya Bang Lima? Kita gas di sini. Itu deh, latar belakang penyaliban. Latar belakang. Bayangkan ada berapa yang naik, kurang lebih berapa orang itu? Coba netizen di bawah, ada nggak yang nyimak tadi di komen sebelah? Tidak ada satupun yang berkata bahwa latar belakang penyaliban itu karena dosa. Nggak ada. Kebencian, karena iri, karena menghujat Elohim. Apalagi karena menghujat Elohim, karena benci. Nggak ada karena dosa waris, nggak ada, satupun nggak ada. Berarti latar belakang mereka mengatakan bahwa sudah dinubuatkan itu dari mana datangnya? Nggak ada yang bisa menjawab dengan benar. Semuanya hanya mutar-mutar gitu loh. Bukan dalam penyaliban, latar belakang. Latar belakang orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat menyalib Yesus itu apa? Apa latar belakangnya? Mereka mengatakan karena dosa waris. Tidak ada datanya. Mereka mengatakan karena dinubuatkan. Kenapa ahli Taurat tidak tahu kalau itu nubuatan? Anda curi nubuat dari mana? Kalau Anda ngambilnya dari buku Tatang Sutarma mungkin. Tapi kalau Anda mengambilnya dari kitabnya orang Yahudi, percuma mereka digelari ahli kitab. Percuma mereka digelari ahli Taurat. Percuma mereka duduk sebagai mahkamah agama, imam-imam kepala. Dan percuma juga Imam Kayafas membuat nubuat. Kalau memang ternyata ada nubuat di kitab mereka. Ya iya dong. Yang paham tentang kitab Tanakh orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi lah. Nah, kenapa orang Yahudi yang notabene-nya sebagai pemimpin tertinggi pada kala itu tidak menjadikan nubuat yang dibangun oleh Kristen menjadi dasar latar belakang
penangkapan dan penyaliban. Masuk logika, Bro. Coba kita lihat ya di Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca itu dari data ke data. Ternyata imam kepala Mahkamah Agama menyalibkan Yesus hanya karena satu faktor saja. Apa itu? Sosial politik. Mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Maka mereka sepakat Yesus harus mati. Maka Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu bernubuat tahun itu juga bahwa lebih baik satu orang mati yaitu Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa dan dirampas oleh bangsa Romawi. Maka mulai saat itu nomor 53-nya mereka sepakat membunuh Yesus. Itulah terbelakangnya. Karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Dan adapun tujuan kematiannya hanya untuk bangsa Israel. Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja, tak ada yang lain. Itulah yang melatar belakangi penyaliban terjadi. Bukan karena dosa waris, bukan karena dosa Adam, bukan karena kemudian mau menyelamatkan dan seterusnya. Nggak nyambung sama sekali. Nah itu yang harus kemudian orang-orang Kristen awam paham, bahwa latar belakang penyaliban terjadi itu adalah karena bangsa Yahudi sang pemilik kitab Perjanjian Lama tidak ingin bangsanya dan tempat suci mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Dinda bisa nggak dibaca? Yeah. Dinda Iqbal ini kan? Iya, betul. Oke. Iya kan dah. Yang satu siapa namanya? Mikael. Mikael. Sukijat saya. Enggak. Ada lagi satu. Yang sering sama Dinda. Yang jenggotan. Yang sering sama siapa namanya? Rasid. Oh, Ton. Ini yang Iqbal. Oke, silakan dibaca dulu. Tukar Gurunda. Yang mana Gurunda? Apa nih dibaca nih? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazku, masya Allah. Semuanya yang ada di sini, Dinda, siapa namanya? Dinda Ardiansa, iya, Indri, saudara kawan dan yang Bunda. Silakan dibacakan dulu, biar segar lagi ilmu kita. Siap. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, Yohanes pasal 11 nomor 45 sampai 57. Disimak Ikhwan ya, dicatat. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, ya, bahwa mereka lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu
Hari raya Paskah orang Yahudi yang sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Elohim, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Selesai, Gurunda. Jadi di situ latar belakangnya jelas, bukan? Ya. Yeah. Bahkan Kayapas sebagai imam besar bernubuat tahun itu juga, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri, berarti dari Tuhan nubuatan itu, bahwa Yesus harus mati demi bangsa itu. Bukan hanya bangsa itu saja, maksudnya bukan hanya yang ada di Yerusalem saja, tetapi juga untuk non-Yahudi yang ada di seluruh dunia. Kenapa dikatakan bahwasanya untuk mengumpulkan anak-anak Elohim yang sudah berserakan kemana-mana? Karena memang di Yehezkiel 5 nomor 12, anak-anak Yahudi, anak-anak Israel itu, sepertiga dari mereka itu dihamburkan ke seluruh penjuru bumi. Itulah kemudian yang ingin dikumpulkan kembali dengan matinya Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi tidak ada dosa waris, nggak ada latar belakang. Wah, karena dosa waris maka Yesus itu dibunuh. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Silakan aja ditanya seluruh Kristen yang ada di bumi ini, apakah latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Adakah karena dosa waris? Kalau ada, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Saya kira gitu. Silakan. Siap. Paps. Oke. Ada sapa tamu dulu. Doni Perkasa, selamat malam Doni. Doni Perkasa, selamat malam. Malam. Anda Kristen, Bang? Oh. Ya. Apa ini? Oh, minggal aja kau lah. Itu sudah putus asa itu dengan keadaan dirinya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bunda. Bernarasi sebentar, saya lagi bikin PT nih spesial buat Gurunda sambil saya mau kasih sesuatu. Wih, Masya Allah. Nah, ini ada Afan Gurunda, ada Kristen nih. Dalam kehampaan, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Anda menanggapi tema yang diangkat oleh Gurunda pada malam hari ini, latar belakang penyaliban. Silakan saudara. Gurunda Baru bergabung nih, jadi belum mengikuti. Oh, belum. Tunggu dulu. Dalam kehampaan ini lagi ragu sama Kristen gitu? Halo? Bukan. Kok namanya dalam kehampaan? Karena memang hampa. Oh ya udahlah, dialog guys. Ayo Gi. Apa namanya? Apa namanya? Dalam kehampaan kan. Dalam kehampaan. Hampa. Hampa. Lagi hampa dia Gurunda. Oh. Kirain dalam hamba. Walah. Oke. Jadi berbicara mengenai konsep yang ada di Kristen itu, saudara ya. Di Kristen, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Galatia ini, Masya Allah, barakallah, terima kasih Bunda. Penyaliban itu adalah hal yang sangat kemudian memiliki kedudukan tertinggi di dalam keyakinan Kristen, melebihi hidup kekal yang Yesus berikan. Kalau Yesus memberikan hidup kekal itu sederhana, cukup mengimani dia sebagai rasul, maka orang-orang Yahudi akan mendapatkan keselamatan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup kekal cuman mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau rasul Tuhan, orang-orang itu bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu tidak ada artinya dibandingkan pola yang muncul kemudian.
Tak ada keselamatan di luar Kristus dengan cara mengimaninya mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai latar belakang, berarti kita berbicara terkait historis yang terjadi terhadap penyaliban ini, di mana pelakunya adalah ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam kepala. Mereka lah yang kemudian berkongko-kongko menyerahkan Yesus untuk disalib. Apa yang melatar belakangnya? Ternyata satu-satunya hanyalah karena faktor ekonomi. Mereka takut bangsanya kemudian dirampas oleh penjajah Roma pada saat itu. Maka mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Itulah latar belakangnya. Bukan karena dosa waris. Bukan karena pada hari ketiga mau bangkit jadi Tuhan dan seterusnya, itu bukan. Tidak ada itu. Marilah kita bunuh Yesus supaya 3 hari setelah dia bangkit kita ada Tuhan. Nggak ada itu cerita. Nggak ada cerita-cerita itu. Nah, untuk itu tolong mungkin saudara bisa memberikan paparan di sini. Anda menemukan data-data yang kami tidak temukan bahwa orang-orang Yahudi kala itu Bang Suma ingin menyalibkan Yesus karena memang mereka paham bahwa di dalam kitab mereka penebusan dosa itu hanya bisa karena membunuh Yesus. Coba di mana itu tertulis? Silakan. Ya, silakan dalam kegelapan. Dalam kehampaan. Salah sebut saya. Dalam kehampaan. Selamat malam. Silakan saudara. Ya Bang, selamat malam. Ya silakan tanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Yang kata Bang Usma, misalkan yang diberikan Yesus itu, kekekalan itu lebih kecil daripada kematian Yesus Kristus kan, seperti itu maksudnya. Dengan kematian Yesus Kristus lebih besar daripada kekekalan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maksudnya gimana itu Bang? Yesus kan sudah memberikan hidup kekal dengan cara mengimani dia cukup sebagai Rasul Tuhan. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Titik. Sudah selesai. Tapi ternyata masih dibutuhkan hal yang lain. Apa itu? Harus ada penyaliban. Supaya bisa peroleh hidup kekal, maka dia harus disalib. Padahal Yesusnya mengatakan enggak, cukup mengimaninya sebagai Rasul, memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu diperoleh dengan mengimaninya sebagai Rasul utusan Tuhan. Nah sekarang Kristen mengusung satu doktrin dogma keselamatan itu hanya melalui darah Yesus. Di mana latar belakang itu muncul? Siapa yang mengatakan itu? Kenapa orang-orang Yahudi yang punya kitab tidak mengimani hal tersebut sehingga sebagai dasar pijakan untuk menyalib Yesus? Itu kenapa? Kenapa orang Yahudi tidak mengetahui hal itu? Kenapa orang Kristen yang bukan pemilik kitab justru ilmunya lebih tinggi daripada orang Yahudi? Bahkan lebih tinggi dari ilmunya Yesus. Silakan saudara. Oke. Karena saya sendiri adalah awam, jadi saya menjawabnya secara iman saja gitu. Silakan. Kenapa penebusan dosa itu harus melewati penyaliban gitu? Harus disalib, bukan karena memang tujuan Yesus datang ke bumi jadi manusia itu yaitu untuk mengorbankan diri. Nah, itu kan, aku bilang kan, ilmu kalian lebih tinggi daripada Yesus. Ilmu kalian lebih tinggi daripada ahli kitab. Padahal kalian hanya modal terjemah. Di mana itu tertulis, Bang? Di kitabnya Yahudi.
Di kitab Yahudi. Saya tidak mempelajari kitab Yahudi, Bang. Yang kalian ambil terjemahannya itu kan kitabnya Yahudi tuh, Perjanjian Lama. Dengan kematian Yesus Kristus di salib itu, iya, maka diperolehlah yang namanya tuh kekekalan. Nah, itu kan muncul setelah setelah gereja itu ada, setelah Kristen ini ada. Ini kita berbicara latar belakang. Apa latar belakangnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka ingin menyalib Yesus itu apa? Itu loh. Kan mereka yang tahu keadaan itu, mereka yang tahu. Kristen Islam bukan pelaku. Kita ini hanya mendengarkan informasi setelah kejadian. Yang melakoni, yang melakukan, yang hadir adalah mereka pada saat itu. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Katanya kitab kalian ini adalah firman Tuhan. Lalu kitab Anda menceritakan hal itu. Oh, ini loh yang melatar belakangi kenapa kemudian mereka ingin membunuh Yesus. Karena dosa manusia. Di mana itu tertulis? Dosa manusia. Nah, di mana itu tertulis orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dosa? Di mana itu tertulis? Silakan Dek, di mana tertulis itu? Saudara, saya kan tidak pernah mempelajari. Wah. Afwan Gurunda, saya sapa tamu dulu. Venom, Anda Kristen mungkin mau dibantu? Karena ajarannya. Di mana tertulis? Dia sedang mengatakan, oh pendeta pastor saya lagi disiksa di sini, kesinilah katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kan harus kita tahu itu latar belakangnya, saudara Venom. Ya, latar belakang penyaliban itu karena ajaran Yesus yang mengajarkan kasih. Ah, ini agak pintar ini, tepuk tangan dulu. Jadi latar belakang penyaliban itu karena Yesus mengajarkan ajaran kasih. Betul ya? Ya. Nah, lalu di mana saya bisa menemukan kemudian orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus karena itu? Dengan alasan itu di mana? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu tidak semuanya menerima ajaran Yesus. Oh, berarti latar belakangnya karena orang-orang Yahudi tidak semuanya menerima ajaran Yesus. Ya, pada saat itu Yesus mengajarkan kasih, tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan sebagian orang-orang yang tidak sepakat dengan Yesus, itu membuat mereka marah dan maksudnya tuh tidak menerima ajaran Yesus. Ngerti ya? Nah, itu kan lagi-lagi kita terima penjelasan. Orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena orang-orang Yahudi tidak menerima ajaran Yesus. Betul? Betul, sebagian. Nah, lagi-lagi tidak ada tersentuh karena dosa waris. Coba. Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka ingin melenyapkan dosa mereka, dosa waris mereka. Nggak ada kan itu? Itu nggak ada. Nah, nggak ada. Lalu yang diusung oleh gereja selama 2000 tahun kurang lebih, penyaliban itu untuk nebus dosa itu ilmu dari mana? Ya, mungkin itu sebagian aja.
Ya. saya imanin itu Ya. itu yang saya katakan saat ini. Apa itu, Bang? Ya, saya percaya pada saat itu yang tadi yang saya ngomong sama Bang Juma, Iya. itu karena pada saat waktu itu, Ya. karena ajaran Yesus kan kasih, mengajarkan yang baik, tidak boleh membunuh, menyakiti sesama manusia, semuanya. Bang Juma juga tahu kan. Nah, Iya. pada saat itu di pemerintahan Romawi, dikuasai bangsa Romawi, itu yang pertama kali. Nah, Oke. Berarti gini, Bang. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan karena dosa waris, kan? oh itu bukan. Oh, bagus. Bagus. Berarti penyaliban ini bukan nebus dosa. Penyaliban ini bukan, maksudnya gini. Pada saat itu Yesus itu memang disalibkan. Itu fakta sejarah, Bang. Nah, tapi kalau masa dosa itu bukan karena untuk menembus, maksudnya tuh karena dosa itu bukan. Berarti nggak ada Tidak, penebusan maksud saya, dosa Bang, dengan darah Yesus. darah Yesus bisa dikatakan itu untuk yang dikatakan Abang juga sih. Apa itu? Tadi Abang ngomong apa? Saya katakan berarti penyaliban Yesus itu bukan untuk nebus dosa. Ya, bisa dikatakan begitu. Oke, berarti gugur dong kekristenan ini. Karena dikatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus 15, tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Enggak, Bang. Lah, itu dalilnya. Memang itu udah jalannya penyaliban itu. Nah, saya imanin bahwa itu memang menembus dosa manusia, Bang. Itu di mana ilmunya? Kok bisa lari ke situ lagi? Tadi kan latar belakangnya nggak ada. Paling kalau saya tanya dari mana Anda mendapatkan ilmu itu sudah dinubuatkan. Kalau dinubuatkan berarti Yesus, berarti orang-orang Yahudi yang punya kitab yang lebih tahu. Nah, makanya aku tanya, ada nggak latar belakang itu? Yaitu karena dosa mau ditebus. Sampai orang yang punya kitab mau mengeksekusi sesuai dengan isi kitab mereka. Ada nggak? Anda mengatakan nggak ada. Lalu, kenapa loncat ke situ lagi, Bang? Itu yang setahu saya, Bang. Oh, pengetahuan Anda. Itu yang pengetahuan saya, Bang. Oke. Mungkin Dan saya Anda tidak mungkin lebih tahu daripada yang pemilik kitab, betul? Ya, betul. Oke. Berarti itu cuman yakini aja, percaya aja, imani aja berarti. Ya, saya jujur, saya percaya Yesus adalah juru selamat saya. Oke. Artinya kalau Anda mengatakan Yesus itu sebagai juru selamat Anda, dari unsur mananya Yesus menyelamatkan Anda? Saya percaya Yesus itu Tuhan. Maksudnya Tuhan itu bukan pada saat Raja, itu. syukran Bang Raja. Syukran. Maksud saya itu Tuhan sebagai firman yang hidup. Tuhan sebagai firman yang hidup. Ya, dikatakan itu adalah satu Bapa Allah yang maha kuasa, maha pencipta, itu lewat firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Oh, berarti Tuhan Anda ada berapa? Ada 3? Enggak, Bang. 1 kali 1 kali 1. Bukan ditambah? Bukan, Bang. Tapi ditambah di situ. Karena sebelum Maria kemudian itu melahirkan, belum ada Yesus. Berarti ditambah? Enggak. Sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus itu berupa firman, Bang. Yesus berupa firman. Ya, firman yang saya imani. Yesus berupa firman. Dilahirkan jadi manusia itu berupa daging seperti kita, jasad. Tapi waktu dia disalibkan, mati. Dan kalau misalnya Yesus pada hari ketiga dia tidak bangkit,
itu saya pasti nggak masuk Kristen Bang. Karena ada kebangkitan. Ya. Disitulah kebangkitan itu yang membuat saya yakin dia adalah firman, dia adalah Tuhan. Oke. Tapi latar belakang penyaliban karena dosa waris itu Anda nggak percaya? Saya nggak percaya itu Bang. Berarti tidak ada penebusan karena dosa waris? Saya nggak percaya dosa waris Bang. Oke, baik. Berarti saya percaya itu ada Yesus, ada firman. Oke, sekarang kita berbicara mengenai kebangkitan berarti kalau gitu ya. Boleh Bang. Kalau yang saya bisa, saya jawab ya Bang ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya mohon maaf. Saya ngambil data dari Yesusnya nih. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satunya Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau kebangkitan itu benar adanya, tolong tunjukkan kepada saya di Taurat, di kitab mana di Taurat Mesias mati dan bangkit hari ketiga. Silakan. Memang tidak dituliskan Bang. Anda jangan membantah Yesus dong. Yesus kan mengatakan di Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua tentang aku yang tertulis. Tertulis dong. Iya, kalau kebangkitan hari ketiga itu betul adanya, berarti harus ada tertulis dong. Iya Bang, tertulis. Nah, tolong tunjukkan di mana di Taurat Mesias mati dan bangkit di tengah-tengah orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana? Silakan. Tidak ada Bang. Berarti Yesus bohong. Bukan bohong Bang. Lah, kita pulang lagi ke awal Bang. Sebelum Yesus dilahirkan, Yesus itu berubah firman Bang. Firman Allah. Enggak, Yesusnya mengatakan, abangku, di Lukas 24, 44, 45, 46, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yaitu, bahwa kalau kebangkitan Mesias pada hari ketiga itu betul-betul adalah bukan doktrin bohongan, tolong tunjukkan di dalam Taurat Mesias mati dan bangkit hari ketiga itu tertulis di mana? Silakan. Nah, itu saya kalau masalah Alkitab saya kurang. Masalah Alkitab saya kurang. Tapi berarti itu tidak ada. Bang, gini Bang. Iya. Tapi kenyataannya di dunia ini, boleh saya bertanya Bang Suma? Banyak yang percaya itu Yesus memang bangkit hari ketiga Bang. Dan disaksikan banyak orang Bang. Saudaraku, kalau terkait dengan kebangkitan pada hari ketiga, Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Bahwa di dalam Matius 12, ada tanda yang akan Yesus berikan kepada angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Itu satu. Yang kedua, di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus mengatakan iblis akan dilemparkan keluar. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar dari tanah. Itu sudah pasti keluar dari tanah. Karena iblis itu dilemparkan ke dalam tanah, maka iblis harus dilemparkan lagi keluar dari tanah. Dia dilemparkan masuk ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Kemudian ketika dilemparkan keluar, maka dia dilemparkan keluar dari kubur. Maka wajarlah kemudian ketika Yesus menjadikan keluar dari kubur ini sebagai tanda untuk angkatan jahat. Bang, gini Bang, saya tanya Bang. Silakan. Abang percaya nggak pada hari ketiga Yesus bangkit dari kubur? Saya percaya berdasarkan Matius 12 nomor 38 nomor 40, anak manusia keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang jahat. Berdasarkan Bible Anda, saya percaya itu tertulis seperti itu. Bahwa iblis akan keluar pada hari ketiga dari tanah. Maksudnya pada hari ketiga maksud Abang Juma itu adalah bukan Yesus tapi iblis. Yes, Yesus yang mengatakan, bukan saya.
Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Siapa yang dilemparkan keluar pada saat itu? Anak manusia. Dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari alam kubur, dunia orang mati. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang jahat. Siapa yang percaya keluarnya Yesus atau anak manusia dari kubur pada hari ketiga, berarti dia termasuk orang jahat. Itu dalil. Apakah tanda keluarnya anak manusia dari kubur ini juga diberikan kepada angkatan baik? Tidak. Di mana tertulis itu tidak diberikan tanda angkatan baik? Coba lihat. Ketika anak manusia ini keluar menyerupai Yesus, pada hari ketiga muncul di tengah-tengah muridnya. Apa kemudian respon muridnya? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ya, memang betul, Pak. Nah, kenapa mengiranya melihat hantu? Karena tanda kebangkitan hari ketiga itu bukan untuk mereka. Apalagi buktinya? Baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Endingnya di data nomor 12-nya. Ketika Maria menjenguk kuburan pada Minggu pagi, dia dan Maria lainnya tidak menemukan jasad Yesus. Lalu pergi melaporkan kepada ke-11 muridnya. Setelah menceritakan kepada ke-11 muridnya, muridnya tidak percaya dan menganggap itu omong kosong. Coba Anda baca dalil itu. Memang saya pun ada baca. Nah, berarti angkatan jahat dan angkatan benar beda tanda yang diberikan kepada mereka. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia keluar dari kubur. Tanda yang diberikan kepada angkatan baik, anak manusia akan keluar di tengah langit. Antara keluar dari kubur dan keluar dari tengah-tengah langit itu adalah berbeda. Yesus ditanya kepada muridnya angkatan yang benar, orang-orang benar di Bukit Zaitun, data 24, Matius 24. Guru, apa tanda kedatanganmu? Seakan-akan Yesus mengatakan, angkatan benar ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan benar selain anak manusia akan tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Bintang berjatuhan. Matahari tidak bercahaya. Bulan menjadi gelap. Anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan yang benar. Tapi tanda untuk angkatan jahat adalah anak manusia akan nampak keluar dari tanah pada hari ketiga. Beda. Di mana letaknya Kristen hari ini? Kristen berada di tengah-tengah kaum yang percaya dan menerima tanda untuk orang-orang jahat. Silakan. Interupsi Bang Suma. Iya, Hop. Gimana Hop? Silakan. Iya. Ada murid. Tolong itu film gantian dong. Gimana? Tolong gantian Bang Suma. Supaya saya silakan, silakan. Iya, silakan ya. Saudara. Host, tolong host kasih naik saya. Ya. Iya. Saya ini penasaran sama Bang Suma. Udah lama kita nggak ketemu ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Adinda. Waalaikumsalam. Izin screenshot ya Bang. Lanjut. Kurang ajar juga kadang kau ya. Ya gimana saudara Hopi? Iya, makasih Bang Suma ya. Punya. Saya boleh tanya satu kali aja Bang Suma, karena ini tidak pernah terjawab pertanyaan saya ini. Iya, serem kali Bang. Iya, memang serem. Apa itu? Iya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Terkait masalah logika. Apakah hukum logika, contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu berlaku untuk Allah ya, atau untuk Tuhan? Karena hukum itu benar secara absolut, ataukah hukum logika itu benar karena Allah menetapkannya? Itu yang pertama. Jika Bang Suma milih jawaban yang pertama, berarti ada kebenaran yang berada di luar Allah. Jika Bang Suma milih jawaban yang kedua, bukankah berarti
Allah bisa membuat yang kontradiktif menjadi benar. Contohnya, membuat sekaligus ada dan tidak ada. Silakan Bang Suma. Bisa disimpulkan pertanyaannya, disederhanakan? Oh ya, baik. Saya sederhanakan. Apakah 1 tambah 1 itu 2? Jika benar, iya, ya benar. Karena Tuhan yang menetapkannya. Mungkin Kores itu juga senang ya pertanyaan-pertanyaan gini. Lalu, apakah kebenaran itu ada? Jelas 2 lah, kucluk masa 3 botol kali kau. Silakan Bang Suma. Gimana kalimat terakhir? Ataukah kebenaran itu ada dengan sendirinya, terlepas dari Tuhan? Ya, baik. Jadi gini, kebenaran itu adalah ciptaan. Kejahatan itu juga adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan itu semua? Sang Yang Maha Pencipta. Apakah kemudian tataran kejahatan, tataran kebenaran itu bisa setara dengan Sang Pencipta? Enggak. Tuhan berhak menciptakan apapun termasuk kejahatan. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, apakah kebenaran itu adalah sesuatu yang sifatnya absolut tanpa diciptakan? Enggak. Kebenaran itu dicipta, kejahatan itu dicipta. Alat untuk mendeteksi kebenaran dan kejahatan itu pun dicipta, yang disebut akal. Jadi, sebelum alam semesta ini diadakan oleh pencipta langit dan bumi, hanya ada pencipta, tak ada ciptaan. Setelah kemudian pencipta langit dan bumi ini hendak mengadakan sesuatu yang baru, yaitu makhluk, maka kemudian di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah, diciptakanlah keadaan. Di antara keadaan yang ada yang disebut kebenaran, ada yang disebut kejahatan. Untuk menentukan tolak ukur benar jahatnya sesuatu, diciptalah akal. Apa buktinya? Monyet. Ketika monyet tidak mengerti kebenaran, apakah kebenaran itu tak ada? Ketika monyet tidak mengerti kejahatan, apakah kejahatan itu tak ada? Tetap ada. Kenapa? Karena sudah dicipta oleh Sang Yang Maha Pencipta. Itulah disebut Khalik. Siapa yang bisa menentukan dan mendeteksi kemudian kejahatan dan kebenaran itu? Manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki ciptaan yang berupa serpihan cahaya dari pencipta langit dan bumi yang disebut akal. Makanya kita sebagai manusia ini bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini baik. Menggunakan akal. Orang yang kematian obor, saya bisa pastikan orang itu tidak menggunakan akal. Maka ketika Anda menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, itu mutlak, absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Maka ketika ada orang mengatakan Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu, itu konyol namanya. Itu orang yang kematian obor, orang yang tidak menggunakan alat ukur baik dan jahat, yaitu berupa akal. Makanya buah yang dimakan oleh Adam itu disebut buah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Baik dan jahat. Ketika orang itu menggunakan akalnya, maka dia sampai pada dimensi kebenaran dan juga sampai kepada dimensi kejahatan. Sekarang tinggal dia milih. Maukah dia pada konsep kebenaran atau dia hidup pada konsep ilusi, konsep kesalahan atau kesesatan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Suma atas jawabannya ya. Jadi sebetulnya itu pertanyaan disclaimer, tapi intinya di sini. Jika otak itu berupa materi, otak itu yang mana terbuat dari daging dan kimia. Bagaimana Bang Suma atau mungkin materi bisa menciptakan perasaan, menciptakan pikiran, menciptakan kesadaran?
Itu pertanyaan yang pertama. Lalu berikutnya, di mana letak jiwanya? Ini yang inti Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Anda pernah melihat orang gila? Pernah. Apakah dia kehilangan roh? Tidak. Berarti roh yang menghidupkan jasad ini tidak mampu menilai antara baik dan buruk. Nah, itu dulu. Tepuk tangan dulu untuk logika ini. Roh yang ada pada diri kita, roh yang ada pada diri kita itu tidak mampu dijadikan oleh makhluk berupa manusia ini menjadi alat untuk mendeteksi baik dan jahat. Orang gila punya roh, tetapi kemudian dia tidak mampu membedakan antara baik dan buruk. Kenapa? Karena itu tadi, tidak memiliki akal. Otaknya ada nggak? Ada, tapi tidak memiliki akal. Lalu pertanyaan saudara,